Pernah nggak sih teman-teman ada di posisi yang serba salah, sebuah pilihan sulit yang benar-benar menguji prinsip kita, harus menutupi kesalahan orang lain, atau harus bilang apa adanya? Yuk kita coba bedah bareng dilema etis yang klasik tapi selalu relevan ini. Coba deh, bayangin sejenak. Rekan kerja Anda loh, mungkin malah teman baik Anda. Apa yang bakal Anda lakukan? Situasi kayak gini kan langsung bikin kita mikir keras. Nggak ada jawabannya gampang. Dan justru itu yang bikin topik ini menarik banget buat kita gali. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Masalahnya di sini tuh bukan kita milih antara yang baik dan yang buruk. Bukan, tapi kita dihadapan pada dua hal yang sama-sama terasa benar. Dua kebajikan yang saling berhadapan. Nah, disinilah letak ketegangannya. Dari kecil kita diajarin, jujur itu nomor satu. Tapi di saat yang sama, kita juga diajarin, kasihanilah sesamamu. Dua prinsip moral yang kuat ini, jujur dan belas kasih, seolah-olah saling bertabrakan. Dan akhirnya bikin kita bingung di tengah-tengah. Oke, kita mulai dari sisi pertama dulu ya. Sisi yang mungkin paling sering kita dengar dan paling tertanam dalam di masyarakat kita. Keharusan untuk mengatakan yang sebenarnya, apapun yang terjadi. Wow, kutipan ini benar-benar kena di intinya. Kebayangkan, tanpa kebenaran, kepercayaan, keadilan, bahkan aturan main di masyarakat, semuanya bisa ambruk. Jadi ini bukan lagi soal perasaan pribadi, tapi soal bagaimana kita semua bisa hidup bareng dengan baik. Jadi, kalau kita milih jujur, itu artinya apa sih? Ya, pertama, ini soal integritas kita sendiri. Kedua, ini soal keadilan dan tanggung jawab. Dan yang gak kalah penting, ini cara kita mencegah masalah sepele jadi bencana besar. Puncaknya, ya ini semua demi membangun kepercayaan, lem perekat dalam semua hubungan kita. Nah, itu tadi soal kejujuran. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Sekarang yuk kita putar balik, kita lihat dari sudut pandang yang satunya, di mana terkadang diam itu bisa jadi sebuah anugerah. Kutipan ini mengubah perspektif kita 180 derajat, bukan? Tindakan menutupi kesalahan di sini dilihat bukan sebagai kebohongan, tapi sebagai sebuah tindakan empati. Sebuah pengingat bahwa, hey, kita semua manusia, kita semua bisa salah, dan kita semua butuh belas kasihan. Jadi, ini tentang menunjukkan empati. Ini juga soal melindungi seseorang dari hukuman yang mungkin nggak sebanding sama kesalahannya. Yang paling penting, ini soal ngasih kesempatan kedua dan menjaga keharmonisan, baik itu di pertemanan atau di lingkungan kerja. Nah, di sini nih kita bisa lihat benturannya secara langsung. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada kewajiban pada fakta dan sistem. Di sisi lain ada kewajiban pada manusia. Yang satu fokus ke apa yang terjadi, yang satu lagi fokus ke siapa yang terlibat. Sama-sama punya niat baik, tapi tujuannya beda. Tapi, gimana kalau ternyata cara kita melihat masalah ini selama ini keliru? Gimana kalau ada sebuah faktor penentu yang bisa mengubah segalanya? Sesuatu yang sering kita lupakan saat terjebak di tengah dilema ini. Ini dia, mungkin kita nggak harus memilih. Mungkin kita nggak harus terjebak dalam pertarungan antara jujur versus belas kasih. Ada cara pandang ketiga yang bisa mendamaikan dua sisi yang kelihatan yang mustahil buat bersatu ini. Dan inilah kuncinya. Simple tapi sangat kuat, niat dan dampak. Jadi pertanyaannya kita ubah. Bukan lagi jujur atau bohong, tapi lebih ke, tunggu dulu, niat di balik kesalahan itu apa? Dan apa dampak sebenarnya kalau kebenaran ini diungkap atau ditutupi? Fokusnya bergeser dari tindakannya ke konteksnya. Ini semacam petanya, kerangka berpikir praktis yang bisa kita pakai. Langkah pertama, lihat skalanya. Ini masalah pribadi atau menyangkut orang banyak. Langkah kedua, lihat niatnya. Ini murni khilaf atau memang ada niat jahat? Dan yang ketiga, timbang akibatnya. Apakah hasilnya akan membangun atau malah menghancurkan? Pada akhirnya, yang kita cari adalah sebuah level yang lebih tinggi. Tujuannya bukan sekedar menjadi orang yang jujur, tapi menjadi orang yang bijaksana. Dan bukan sekedar diam, tapi diam karena kita punya belas kasih dan tahu kapan waktu yang tepat. Nah sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana kita menerapkan semua ini di dunia kita sekarang. Dunia yang kita tahu sendirilah ya, serba terhubung, serba cepat, dan seringkali tidak kenal ampun. Dan ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di zaman di mana satu kesalahan kecil bisa langsung viral dan menghancurkan hidup seseorang, apa sih sebenarnya tugas kita? Kapan kita harus jadi pembawa obor kebenaran, dan kapan kita justru harus menjadi penjaga yang penuh welas asih? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.